Matahari senja membias di langit barat ketika kami melewati wilayah Kabupaten Bantaeng, ratusan kilometer dari Makassar, untuk menelusuri kontur alam yang unik di daerah ini. Lokasi tujuan kami adalah Kindang, sebuah wilayah yang syarat akan keunikan sejarah kerajaan-kerajaan Bugis Makassar. Berdasarkan informasi, maka di desa itulah kami berencana untuk mencari sebuah telaga dengan pesona yang unik dan belum terjamah sama sekali. Tak lama kemudian kami memasuki sebuah kelokan jalan yang menuju ke wilayah Banyorang. Wilayah ini merupakan daerah ketinggian yang ada di Kabupaten Bantaeng yang terbagi beberapa kecamatan dan desa. Perlahan udara pegunungan yang dingin mulai menyelimuti sepanjang jalan yang kami lalui. Jarak Kindang kurang lebih menempuh 35 km dari kota Bantaeng. Kami harus melewati beberapa kecamatan dan pedesaan dengan kontur jalan yang menanjak dan berliku. Meskipun luas jalan tidak begitu besar, kondisi jalannya sangat mulus hingga kami dapat melaju tanpa hambatan. Dari temaram cahaya senja kami bisa melihat di kiri kanan jalan dipenuhi pepohonan dan areal perkebunan. Mengesankan bisa menikmati fasilitas pendukung transportasi di daerah perbukitan terpencil ini yang dibangun dengan layak. Kendati desa sudah mulai menghilang, kami masih bisa melihat keindahan alam khas pegunungan ini dengan jelas. Arus sungai musim kemarau nampak tenang mengalir dengan pelan di antara bebatuan. Airnya bening dengan riak putih yang deras memantulkan bias cahaya langit yang mulai diselimuti gelap. Ketenangan senja yang menghanyutkan dan pelan terbawa suara arus sungai. Tempat ini merupakan perbatasan wilayah antara daerah Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba. Kami pun melanjutkan perjalanan melintasi jembatan di atas sungai ini dan mulai memasuki wilayah Kabupaten Bulukumba. Kondisi jalan ternyata tidak semulus yang kami kira. Tanpa fasilitas penerangan jalan, kami harus melewati beberapa ruas jalanan yang rusak parah. Dari kegelapan, pedalaman Kindang menyambut kedatangan kami dengan hembusan hawa dingin yang menusuk tulang karena purnama ternyata telah bangun dari timur langit. Langit pagi desa Kindang memerah di ufuk timur. Kendati mendung menyelimuti, sisa kabut masih menggantung di pegunungan Lompo Batang. Pagi telah menyampaikan kepada kami bahwa desa Kindang yang sebelumnya bernama Gangking ini ternyata berada di lereng pegunungan Lompo Batang, salah satu gunung tertinggi di Sulawesi. Suasana pagi khas pedesaan membangunkan kami. Anak sekolah dan rutinitas pekerja berbaur dengan aroma pepohonan dan berbagai macam tumbuhan yang memenuhi halaman rumah penduduk. Kesuburan tanahnya nampak dari situ. Aktivitas sekolah yang berada di lingkungan ini didominasi oleh anak-anak kecil yang bermain dengan bebas. Sosialisasi pendidikan yang sangat harmonis di mana masyarakatnya dapat menyalurkan keinginan untuk membina anak-anak mereka dengan fasilitas yang layak. Desa Kindang
telah menciptakan toleransi pendidikan secara kekeluargaan sesuai dengan adat istiadat yang mereka bina selama ini. Pola sosialisasi yang terjaga itu adalah warisan peninggalan sejak dulu, di mana desa ini menurut sejarahnya merupakan salah satu wilayah prioritas sebuah kerajaan. Dari penghargaan sejarah mereka itulah, nilai-nilai kulturnya tetap terpelihara. Melintasi jalan desa Kindang semakin meyakinkan bahwa desa ini adalah wilayah yang subur. Berbagai jenis tanaman dapat dengan mudah tumbuh dengan baik. Dilihat dari pola hidup masyarakat, dipastikan bahwa hasil yang mereka peroleh cukup melimpah dan bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Keluar dari kawasan pedesaan, lokasi yang kami tuju bernama Kahaya, tempat di mana telaga itu berada. Kami melewati daerah pebukitan. Jalanan dengan pinggiran tebing terjal kini mulai terlihat. Namun, pemandangan yang mengkhawatirkan adalah kondisi jalan dengan dinding tebing tanah. Kondisi tersebut memiliki potensi besar yang sangat memungkinkan terjadinya longsoran. Kami menempuh jalan tersebut dengan susah payah. Sepanjang jalan penuh bebatuan dan menanjak menyusahkan kendaraan kami. Sesekali kami berpapasan dengan penduduk yang berjalan kaki, menandakan bahwa jalan ini bukan akses yang layak. Pinggiran jalan dari hasil kerukan menampilkan sisi tebing tanah dan malah beberapa sisi jalan terlihat ambrol. Ketika memasuki wilayah Kahaya, yakni nama desa tempat telaga tersebut, jalanan malah makin rusak dan sulit untuk dilalui. Penduduk yang kebetulan sejalan dengan kami segera memberikan bantuan untuk melalui jalan menanjak menuju Kahaya ini. Kami menyempatkan diri untuk beristirahat setelah jalan penanjakan terakhir tersebut menguras tenaga kami. Beberapa penduduk setempat ternyata memilih tempat ini juga untuk beristirahat. Sebuah pemandangan pegunungan terbentang di depan kami. Dari sisi jurang yang tinggi, terlihat dinding tebing tanah yang curam dengan kondisi yang sama, rawan longsor. Kami segera menyusuri punggung bukit ini untuk mencari tempat yang lebih tinggi agar bisa lebih leluasa melihat pemandangan kawasan Kahaya dengan lebih terbuka. Apa yang kami lihat memang adalah pemandangan yang menakjubkan.
Samar-samar dari balik awan, kami dapat melihat Kabupaten Bulukumba dari puncak ini dengan barisan pegunungan membentang tinggi hingga tersapu kabut langit. Di beberapa pegunungan ternyata dimanfaatkan penduduk untuk bercocok tanam tembakau. Entah apakah itu salah satu sebab yang membuat perbukitan di kawasan ini menjadi gundul. Yang pasti, pemanfaatan lahan-lahan di atas gunung ini sudah jelas tidak melalui penataan Dinas Kehutanan setempat. Rawan longsor inilah yang bakal menjadi ancaman besar di tempat ini. Di sekitar tempat itu, tersisa hasil-hasil longsoran dalam skala yang besar. Kondisi ini memastikan bahwa kemungkinan itu pasti terjadi apabila pembukaan lahan-lahan terus-menerus dilakukan tanpa ada perhatian. Selain itu, kondisi jalan yang sangat parah dengan dinding tanahnya membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar. Memasuki Desa Kahaya, ruang jalan malah makin kecil hingga menyerupai jalan setapak. Bahkan, fasilitas jembatannya sepertinya swadaya dari masyarakat setempat. Sulitnya akses jalan memasuki Desa Kahaya ini terlihat dari beberapa siswa dan guru sekolah yang harus berjalan kaki pulang pergi dari kampung masing-masing. Kendati akses jalan yang sulit, tapi kami masih bisa terhibur dengan suasana alami yang berada di kiri kanan jalannya. Air pegunungan yang jernih dan segar mengalir lepas segera membasuh penat kami. Memasuki kawasan hutan Kahaya, kami harus berjalan kaki sekitar 500 meter dari jalan utamanya untuk menuju ke lokasi telaga yang menembus hutan pohon coklat dan pohon bambu. Dari balik rimbun pepohonan kami sudah melihat hamparan hijau yang ternyata adalah permukaan telaga itu. Dari keterangan penduduk kami mengetahui bahwa telaga tersebut mempunyai hulu, maka kami segera mencari tempat yang menjadi sumber airnya. Tak lama kemudian, kami menemukan dua buah pohon beringin yang masing-masing pada pangkal akarnya terdapat lubang yang mengeluarkan air yang sangat jernih. Tempat ini oleh penduduk setempat diberi nama Luraya. Air dari kedua pohon beringin itulah yang mengalir terus-menerus mengisi telaga dan konon tidak pernah kering meski di musim kemarau seperti saat sekarang ini.
Dari aliran air ini pula yang menjadi sumber air bagi penduduk di kawasan Kahaya ini. Telaga Luraya turun-temurun disakralkan oleh penduduk setempat sehingga nyaris tidak pernah dijamah hingga sampah organik menumpuk menebal di telaga itu. Di sekelilingnya, pada tepian ditumbuhi ilalang dan rerumputan. Tertampung di tengah-tengah pegunungan yang hening dan terpencil menjadikan telaga ini menciptakan misterinya sendiri. Permukaannya tidak beriak sama sekali, hingga tanaman spora yang berada di atasnya berkembang biak dengan sangat subur sampai hampir menutupi seluruh permukaan telaga. Airnya sangat bening dan terlihat pada bagian dasarnya dipenuhi dengan tumbuhan dan lumut. Pekat, hijau, dan sangat tenang membuat kita segan untuk mengusik apa yang ada di sekitarnya. Di sisi aliran pembuangannya, terdapat fasilitas seadanya yang terbuat dari bambu untuk dipergunakan sebagai tempat memancing. Namun, itu pun hanya diperuntukkan untuk penduduk sekitarnya, sama sekali bukan untuk pengunjung. Lokasi telaga ini dipenuhi dengan tanaman kopi, bahkan sampai di sisi pegunungan bukitnya. Menurut penduduk setempat, itu salah satu alasan mengapa tempat ini diberi nama Kahaya yang ternyata mengadopsi bahasa Arab yang berarti kopi. Sebuah pengakuan yang memastikan bahwa buah kopi adalah sumber utama tempat ini. Banyak legenda dan kisah yang membenam dalam dasar telaga ini, merefleksikan kekuatan magis yang penuh teka-teki dan selama ini tertutup tabir untuk menerjemahkan takdir alam kini. Akhirnya, proses waktu untuk mengajak logika untuk menjawabnya. Telaga ini telah mengundang manusia-manusia dengan semangat komersialisasinya menjadi incaran investor, kendati masih sebatas isu, malah memberi ilham penduduk setempat untuk segera menaikkan nilai semua unsur material yang ada di sekitar telaga tersebut. Perubahan nilai-nilai sosial yang mengkhawatirkan. Apapun itu, Telaga Luraya telah memancarkan keelokan unik yang menawan dari kawasan ini, menawarkan nilai naturalis yang tinggi. Namun,
Sangat disayangkan apabila aset berharga ini harus ada dalam pengelolaan di tangan orang-orang luar yang sudah tentu hanya memikirkan cara eksploitasinya. Telaga Luraya Kahaya mungkin berharap jalan yang menjadi akses menuju tempatnya biarlah tetap seperti itu. Tetap dengan rawan longsornya, tetap dengan dinding tanahnya yang rapuh, sampai ada orang pribumi yang siap menjadikannya lebih elok dengan misterinya, lebih menawan dengan naturalisnya, dan pada akhirnya bisa menjadi alasan untuk membangun kembali akses penghubung guna menyatukan 3 kabupaten yang ada di sekitarnya seperti yang pernah ada dalam kisah sejarahnya. Sore hari kami telah berada kembali di Desa Kindang. Keramahan suasananya bisa meredakan kebingungan akan misteri Telaga Kahaya. Mengajak logika untuk berpikir, apakah ada satu masa di mana ada suatu hal yang bisa mempersatukan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini seperti kabut yang menggantung dan mengambang di puncak gunung sana. Kami meninggalkan Kindang dengan udara dinginnya, dengan waktu yang sama persis sewaktu kami datang kemarin, dan juga sama persis dengan tetap membawa pertanyaan, apa itu